Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini Ibu akan menerangkan bahan pembelajaran siswa mata pelajaran sejarah kelas 10 SMK dengan judul Teori Masuknya Agama dan Kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, teori masuknya Hindu ke Indonesia itu ada 5 ya. Yang pertama ada teori Brahmana, teori kesatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Pandler ya. Menurutnya, menurut hipotesisnya, agama dan kebudayaan Hindu disebarkan oleh kaum Brahmana atau kaum pendeta atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka hingga setaraf dengan raja-raja India. Kaum Brahmana ini lebih memahami huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Nah, tapi teori ini diragukan kebenarannya. Alasannya, kendati benar hanya para Brahmana yang dapat membaca dan menguasai Weda, para pendeta Hindu pantang menyeberangi lautan. Ya. Nah, di sini ada teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Nah, menurut teori ini, agama dan kebudayaan Hindu disebarkan oleh kaum bangsawan, raja atau prajurit dari India. Mereka berusaha mendirikan koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Namun tidak ada bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonisasi oleh para ksatria India. Selanjutnya teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Agama dan kebudayaan Hindu disebarkan oleh para pedagang India. Nah, teori ini juga diragukan kebenarannya karena jika para pedagang yang berperan terhadap penyebaran kebudayaan, pusat-pusat kebudayaan mestinya hanya terdapat di pelabuhan atau pusat kota yang ada di dekatnya. Kenyataannya, pengaruh kebudayaan Hindu ini terdapat di wilayah pedalaman, dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di pedalaman Pulau Jawa. Teori keempat yaitu teori Sudra. Teori ini dicetuskan oleh Van Faber. Teori yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa masuk ke Indonesia oleh kalangan kelas bawah seperti budak atau buruh pekerja dari India atau bisa disebut juga dengan kasta Sudra. Salah satu alasan kasta Sudra ya ingin menyebarkan agama Hindu ke Indonesia adalah adanya keinginan mengubah nasib supaya bisa hidup lebih baik dan layak. Namun teori Sudra ini juga mengalami kelemahan ya, karena banyak beberapa ahli yang kurang menyetujui bahwa kaum Sudra ini kurang memahami isi kitab Weda ya, huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Nah, ini teori yang terakhir, ada teori arus balik ya. Teori ini dikemukakan oleh G. Kudes ya. Nah, proses masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia terjadi karena peran aktif yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Masuknya agama Hindu disebarkan orang Indonesia sendiri yang telah berkunjung ke India. Ya, ini merupakan teori arus balik. Dalam teori ini dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama Hindu dari orang-orang yang datang, ya, akan tetapi mereka juga aktif mengejar pengetahuan di tanah asal agama Hindu, yakni ke India. Begitu anak-anak ya. Dari 5 teori ini, kira-kira
Mana nih yang mendekati kebenaran? Ya, apakah teori Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra, atau arus balik? Oke, silakan kalian analisis ya dan bisa dipelajari di hari selanjutnya. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga kalian semua bisa terus sehat dan terus semangat belajar. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.